ketika saya menggali pemahaman tentang kehidupan seorang penyembah dan mendapati bahwa seorang penyembah yang sejati pastilah merupakan orang-orang yang memang terus menjaga kecintaannya kepada Tuhan. Ia hidup dalam kematian daging, ia hidup dalam penyangkalan diri, menjauhkan kecintaan akan dunia, cinta akan diri sendiri, dan cinta akan uang dari hatinya, sehingga seluruh hidupnya dapat mencintai Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan. Saya juga mendapati bahwa saat seseorang menyembah Tuhan, Roh Kudus bisa menjadikan momen penyembahan itu menjadi momen penyingkapan pewahyuan tentang keberadaan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Maka saya jadi makin diyakinkan betapa pentingnya rutinitas pembacaan firman untuk dapat dilakukan oleh setiap orang percaya. 1. Melalui rutinitas pembacaan firman, kita mengkondisikan pikiran kita untuk selalu dapat tertuju hanya kepada Tuhan. Pikiran yang masih dalam proses pembaharuan atau sedang disetting ulang untuk memiliki pikiran Kristus masih mudah untuk kembali memunculkan nature keduniawian atau kemanusiawian. Itu sebabnya tindakan secara rutin membaca firman akan menolong nature pikiran kita ini untuk tetap terjagai, selalu tertuju hanya kepada Tuhan. Tanpa pikiran tersetting mutlak, tertuju hanya kepada Tuhan, sampai sudah terbangun logika ilahi dan kita mewarisi pikiran Kristus, iblis akan tetap memiliki kemudahan untuk menanamkan benih kekhawatiran, ketakutan, intimidasi, dan segala bentuk ketidakakuratan hidup yang lainnya. Tapi ketika seseorang terus mendisiplin diri dalam melakukan pembacaan firman, ia bisa menjaga dirinya untuk selalu melihat, menilai segala sesuatu, bahkan membuat berbagai pengambilan keputusan hanya berdasarkan perspektif firman. Meski Alkitab yang kita baca adalah merupakan firman Tuhan yang tertulis, tapi tetap saja itu adalah firman Tuhan. Dengan mudah, Roh Kudus akan bisa menghidupkan firman tertulis tersebut menjadi firman hidup di dalam kehidupan kita. Yang kedua, melalui rutinitas pembacaan firman, kita sedang menaburkan benih-benih firman ke dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup yang kita jalani ini, kita masih harus membuat banyak keputusan. Satu pengambilan keputusan akan menghantarkan kita pada pintu-pintu kesempatan yang juga membutuhkan pengambilan keputusan yang baru. Dapat digambarkan, kadangkala dalam satu pengambilan keputusan yang kita buat, hal itu akan membawa kita menghadapi adanya pintu-pintu kehidupan yang tertutup atau terkunci. Di saat itulah, karena ada banyak benih firman yang sudah tertabur dalam batin kita, Roh Kudus jadi memiliki ada banyak keleluasaan untuk ia menghidupkan satu atau beberapa ayat firman bagi kita. Benih firman yang Roh Kudus hidupkan itulah yang akan dapat kita pakai sebagai kunci pembuka untuk membuka setiap pintu kehidupan yang masih terkunci. Misalkan, kadangkala dalam hidup ini kita bisa saja harus menghadapi pintu tertutup berupa sakit penyakit yang sudah divoniskan oleh dokter sebagai tidak tersembuhkan atau cukup berat. Di saat itu, karena kita sudah menaburkan ada banyak benih firman tentang Allah yang menyembuhkan dan membuat mujizat dalam batin kita, di saat kita menyembah Dia, Roh Kudus akan menghidupkan ayat-ayat tersebut dan membawa kita melihat Dia sebagai Allah Sang Penyembuh. Dengan kita melihat Dia sebagaimana Dia adanya, kita pun diubahkan jadi serupa dengan Dia. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Akan ada posisi rohani dan otoritas ilahi yang kita terima dari Tuhan untuk kita dapat menaklukkan kekuatan sakit penyakit tersebut. Bukan hanya kita jadi hidup dalam kesehatan ilahi, Tuhan pun akan mulai memakai kita untuk menghancurkan sakit penyakit dalam hidup orang-orang lain. Prinsip ini akan berlaku atas setiap area kehidupan atau berbagai situasi hidup yang bisa kita alami. Melalui firman-Nya
yang sudah tertabur dalam hidup kita, Roh Kudus akan memberi posisi rohani yang baru, otoritas ilahi yang lebih besar untuk kita bisa selalu berkemenangan atas segala situasi atau peristiwa kehidupan di atas muka bumi ini. Benamkan dirimu di dalam firman dan teruslah alami pekerjaan rohnya di saat engkau mencurahkan kasih cintamu kepadanya melalui penyembahan. Bangkitlah, hai para penakluk. Amin.